Bab 2589, Terima Kematian dengan Patuh. Detik berikutnya, Jerry yang melambaikan pedang kaisar dan bergegas menuju mereka berdua. Mata Hydrashe dan Stanley Woolen tiba-tiba menjadi dingin, dan mereka mulai menggunakan keterampilan mereka untuk bertemu dengannya. Tindakan Jerry yang cukup mengejutkan Charles Ma. Dia awalnya berpikir bahwa Hydrashe dan Stanley Woolen pasti akan membujuk Jerry yang untuk tenang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kedua orang ini akan langsung melancarkan niat membunuh untuk menantang Jerry Yang. Saat ini, Charles Ma tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan kedua orang ini. Biarpun Charles Ma tidak lama berhubungan dengan beberapa orang di alam tengah bela diri kuno, hanya dalam beberapa hari, dia masih bisa melihat betapa setianya orang-orang itu kepada Jerry Yang. Bahkan kalau Jerry Yang menyerang, mereka tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap Jerry Yang. Pada saat ini, keduanya menggunakan gerakan membunuh mereka, tidak menunjukkan belas kasihan kepada Jerry Yang. Saat Jerry Yang menyerang mereka berdua dengan ganas, dia bertanya, apakah kalian juga anggota klan serigala yang haus darah? Hydrashe mendengus dingin dan berkata, anggota klan serigala haus darah yang mana? Jerry Yang, apakah kamu gila? Kamu bahkan tidak mengenaliku, Hydrashe. Sebenarnya aku sudah lama tidak menyukaimu. Apa menurutmu aku menganggapmu sebagai guruku? Dulu, aku terluka parah, melihat bahwa kamu ambisius, dan khawatir kamu akan membunuh aku ketika aku berada dalam kondisi terlemah, jadi aku sengaja menjadi murid kamu. Sekarang aku sudah pulih sepenuhnya, tentu saja aku ingin menjadi orang pertama yang berurusan denganmu. Setiap detik hidupmu akan menjadi ancaman besar bagi kami, jadi kamu harus mati. Pada saat ini, Stanley Woolen juga mencibir, Tuan He benar, Jerry yang harus mati. Kami hanya mempromosikan kamu sebagai master besar karena tingkat kultivasi kami belum pulih dan kami tidak yakin apakah kami bisa membunuh kamu. Sekarang, Tuan He dan aku sudah pulih sepenuhnya, jadi kami datang ke sini khusus untuk memburu kamu, sehingga kamu si momok akan tinggal di sini selamanya. Mendengar ini, Charles Ma langsung tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa kesetiaan kedua orang ini sebelumnya kepada Jerry yang benar-benar palsu. Kalian berdua binatang buas, saudara Chen selalu memperlakukan kalian sebagai keluarga sendiri, tetapi kalian terus berpikir untuk membunuhnya. Charles Ma mengumpat dengan keras, dan segera menghunus pedangnya dan bergegas menuju mereka berdua. Lesikin berdiri di samping dengan Feli, seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengingatkan dari waktu ke waktu, Jerry Yang, hati-hati. Ayah, hati-hati. Seluruh tubuh Jerry yang mendidih dengan aura pembunuh. Begitu dia mengambil tindakan, dia segera meledakkan kultivasinya secara ekstrim dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh kedua orang tersebut. Dia bisa merasakan aura menakutkan dari mereka berdua, dan dia tidak berani gegabah saat ini. Jerry yang menemukan ada yang tidak beres di kolam air, dan bahkan pikirannya pun terpengaruh. Dia langsung mencurigai Hydrashe dan Stanley Woolen yang memimpin jalan. Saat ini, setelah mendengar perkataan kedua orang tersebut, Jerry yang juga sedikit tidak yakin. Apakah kedua orang ini benar-benar ingin membunuhnya seperti yang mereka katakan, atau apakah mereka punya alasan lain? Dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi saat ini. Dari niat membunuh kedua orang tersebut terhadapnya, Jerry yang memutuskan bahwa dia harus segera membunuh kedua orang ini, kalau tidak maka akan sangat berbahaya. Wajah Hydrashe dipenuhi dengan cibiran. Tidak ada jejak sikap sebelumnya dan dia mengancam, Jerry Yang, aku menyarankan kamu untuk mati dengan patuh. Kami masih bisa menjaga keutuhan jasadmu. Kalau kamu terus berjuang sampai mati, aku akan menghancurkan jiwamu. Bab 2590, Dikhianati. Mendengar kata-kata Hydrashe, Jerry yang mengerutkan kening. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan aura pembunuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kamu ingin membunuhku, tetapi kamu hanyalah binatang buas dan kamu tidak layak melakukannya. Jerry yang mendengus dingin dan meningkatkan kekuatan di tangannya. Pedang Kaisar, dengan energi pedangnya yang menakutkan, menyerang Hydrashe dan Stanley Woolen berkali-kali.
Biarpun keduanya berusaha mati-matian untuk menghindar, mereka tetap tidak bisa menghindari serangan pedang kaisar yang kuat. Tetapi yang mengejutkan Jerry yang adalah saat pedang kaisar yang menakutkan itu mengenai mereka berdua, biarpun bisa membuat luka yang dalam, tidak ada bekas darah yang keluar. Hydras He tiba-tiba tertawa penuh kemenangan dan berkata, "Hei, kamu juga ingin membunuh kami, hahaha. Jangan angan-angan. Stanley Wulen dan aku sudah mencapai alam abadi. Kamu tidak bisa membunuh kami." Jerry yang mengabaikan mereka dan hanya menyerang kedua orang itu dengan lebih ganas, mengambil kesempatan untuk menemukan kekurangan pada mereka dan mencoba membunuh mereka segera. Saat tingkat kultivasi Jerry yang meledak hingga ekstrim, Charles Ma sedang memegang pedang panjang saat ini. Tingkat kultivasinya juga langsung meroket, dan dia memenuhi syarat untuk bertarung dengan Hydras He dan Stanley Wulen. "Kamu pengkhianat. Bajingan. Lihat bagaimana aku memenggal kepala anjingmu." Charles Ma mengumpat dengan marah, melompat tinggi, dan memukul keras Stanley Wulen di depannya. Melihat pedang itu hendak mendarat di kepala Stanley Wulen menghindar seperti kilat. Bang! Pada akhirnya, pedang panjang di tangan Charles Ma langsung menghantam tanah, menciptakan lubang yang dalam di tanah, yang memanjang hingga ke arah kolam di depan. Tak lama kemudian, lubang itu terisi air. Hahaha. Stanley Wulen tertawa terbahak-bahak, dan ketika Charles Ma mengangkat pedangnya, dia tiba-tiba muncul di belakang Charles Ma. Kali ini, Charles Ma bereaksi cukup cepat tanpa ragu-ragu. Saat dia merasakan aura berbahaya datang dari belakang, dia berbalik dan menyerang Stanley Wulen di belakangnya. Tetapi, Stanley Wulen jelas lebih cepat. Telapak tangannya yang berisi kekuatan spiritual yang menakutkan mendarat di punggung Charles Ma pada saat yang bersamaan. Bang! Charles Ma merasa semua tulang tibianya akan hancur karena guncangan, tetapi dia masih mengertakkan gigi. Sedetik sebelum tubuhnya terlempar, dia menebas dengan pedang yang sudah dipersiapkan sejak lama. Sebelum Stanley Wulen bisa melancarkan serangan keduanya, pedang panjang Charles Ma terbang melewatinya seperti naga raksasa. Lengan Stanley Wulen dipotong ke tanah sebelum dia bisa menariknya kembali. Stanley Wulen sangat marah. Biarpun tidak ada tanda-tanda rasa sakit di wajahnya, itu tetap membuatnya marah. Dia meraung, "Brengsek, kamu berani memotong salah satu tanganku. Aku akan memenggal kepalamu dan menghancurkan jiwamu, kamu tidak akan pernah bereinkarnasi." Charles Ma terjatuh ke tanah. Saat dia berjuang untuk bangun, Stanley Wulen bergegas ke depannya dan mengangkat kaki besarnya untuk meremukkan kepalanya. Jerry yang merasa ngeri saat melihat ini. Dia menamparkan Hydras He di depannya dengan satu telapak tangan, dan bergegas mendekat sambil melambaikan pedang kaisar. "Minggir!" Jerry yang berteriak dengan marah, melepaskan telapak tangannya, dan pedang kaisar tiba-tiba muncul di depan Stanley Wulen seperti kuda liar, penuh momentum, dan bahkan sangat cepat. Melihat pedang kaisar datang, Stanley Wulen terpaksa menarik kakinya untuk menghindarinya, dan memandang Jerry yang dengan marah, "Hei, aku jamin kamu akan mati dengan menyedihkan." Jerry yang juga bergegas saat ini, menangkap pedang kaisar dengan satu tangan dan buru-buru memapah Charles Ma dengan tangan lainnya. Pada saat ini, Hydras He juga mengejarnya dan mengambil kesempatan untuk menghantam punggung Jerry yang dengan pukulan yang kuat. Bersambung.